Shalom, kita jumpa kembali lagi dalam program A Weakness is Not a Sin, jilid yang kedua dengan tema kelemahan bukanlah aib, tetapi justru kekuatan yang tersembunyi. Bacaan firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu berpanggillah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku telah mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang-orang Midian itu sampai habis. Kelemahan atau ketidakberdayaan bukanlah aib sehingga harus ditutupi atau disembunyikan. Justru sebaliknya, harus kita akui keberadaannya dan bawa ke kaki Tuhan, sebab di sanalah kita akan menemukan kuasa-Nya yang sanggup mengubah kelemahan dan ketidakberdayaan kita menjadi kedahsyatan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya. Kelemahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri setiap orang tanpa kecuali. Tuhan sendirilah yang menciptakan kelemahan itu dan menempatkannya dalam diri kita supaya Dia bisa berkuasa atas kita. Tujuan utamanya adalah supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Karena pengandalan di atas diri sendiri hanya akan berujung pada kutuk yang mematikan. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Justru dengan adanya kelemahan dalam diri kita, itulah yang membuat kita senantiasa bergantung dan bersandar kepadanya. Oleh karena itu, bawa dan serahkanlah kelemahan kita kepada Tuhan, maka kita pun akan menikmati berkat-berkat-Nya. Yeremia 17 ayat 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya pada tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam ketidakberdayaan kita tersembunyi kekuatan dan keperkasaan Tuhan yang tiada bandingnya. Itulah kekuatan tersembunyi yang Tuhan persiapkan bagi kita. Hakim-Hakim 6 ayat 12 mengatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dengan demikian, manakala kita harus menghadapi situasi yang melampaui kemampuan kita, jangan pernah berkecil hati atau percaya diri. Hadapilah setiap tantangan sebesar apapun dengan mengandalkan kekuatan Tuhan yang dahsyat dan yang menakjubkan, sebab itulah yang dikehendakinya. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengandalkan kekuatan dan keperkasaan Tuhan akan membuat kita senantiasa terlindung dan aman. Berikut adalah komitmen Tuhan bagi orang yang lemah namun percaya. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Pada hakikatnya Tuhan dekat pada orang yang remuk dan patah hati. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Akulah yang bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, ketergantungan diri kepada Tuhan sebagai kekuatan hanya akan terbentuk melalui pendisiplinan diri dengan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Closing statement yang kedua, dalam menghadapi kenyataan sepahit apapun, tidak perlu berkecil hati sebab kita tidak harus seorang diri. Ada Tuhan yang senantiasa mendampingi kita menghadapi segala keadaan. Roma 8 ayat 28. Dan closing statement yang terakhir, janganlah rendah diri karena lemah. Bersikap jujur apa adanya di hadapan Tuhan adalah tindakan yang terpuji
daripada merasa kuat padahal kita lemah tanpa daya. Tuhan Yesus memberkati.